Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, 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 luar biasa. Allahu Akbar, senyum ceria, makin bertakwa. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Untuk mengawali pelajaran kali ini, silahkan kita memulai berdoa dulu, dipimpin sama ketua kelasnya. Siap, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa billahi salami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ini ibu absen dulu ya, materinya. Nanti yang hadir silahkan angkat tangan bilang hadir. Aditya, Adrian, Alvin, Almira, Arsil, Azka, Deswita, Devana, Elmira, Hasna, Laila, Maulana, Mirza, Muhammad Rizky, Selena, Siti Aisyah, Siti Khoirah. Ya, doa saya. Oke, hari ini hadir semua. Gak ada yang berangkat ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, hari ini di pelajaran IPAS ya. Di sini Ibu khususnya akan memberikan materi atau kita akan membahas beberapa jam ke depan itu mengenai peninggalan sejarah. Ada yang tahu apa peninggalan sejarah? Sebelumnya belum dipelajari peninggalan sejarah. Nah, nanti kalian akan menemukan materi peninggalan sejarah ini di semester 2, tapi di sini Ibu akan menjelaskannya supaya nanti kalian pas dulu menjelasin kalian udah paham ya. Oke. Apa sih peninggalan sejarah itu? Peninggalan sejarah itu adalah suatu bentuk atau bangunan yang ditinggalkan dari zaman dulu. Zaman dulu itu kan banyak sekali ya kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu. Nah, dari kejadian-kejadian itu terbentuklah beberapa peninggalan-peninggalan sejarah khususnya di Indonesia. Ada banyak peninggalan sejarah. Mau bentuknya itu bangunan, bentuknya tulisan, bentuknya
lukisan, patung, itu jenisnya banyak banget. Tapi yang paling terkenal biasanya di Indonesia itu yang berbentuk bangunan. Ada yang tahu nggak peninggalan sejarah bentuk bangunan? Yang ada di Jogja. Apa coba? Siapa yang Biasanya suka dijadiin tempat wisata. Ya. Tahu nggak? Ada yang tahu? Kan? Iya, Candi Borobudur. Nah, candi itu juga banyak sekali ya jenis-jenisnya. Tapi yang terkenal di Indonesia ya itu ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan banyak lagi. Nanti kita akan bahas. Oke, di sini ada yang tahu apa itu candi? Candi adalah peninggalan agama Hindu dan Buddha. Oke, candi itu peninggalan kuno bersejarah Hindu untuk agama Hindu dan Buddha. Candi itu biasanya digunakan untuk tempat ibadah, terus juga kalau di zaman modern ini candi digunakan sebagai tempat wisata, terus apalagi ya, jadi candi itu bisa juga sebagai simbol bahwa pernah nih terjadi peristiwa yang menjadikan candi itu ada sampai sekarang. Tadi kan Ibu Sinta sudah menjelaskan tentang candi. Candi itu kan berupa peninggalan sejarah. Nah, selain candi ada lagi berupa bangunan-bangunan lain ataupun barang-barang lain yang ditinggalkan dari masa sejarah. Ada yang tahu nggak selain candi itu apa lagi? Apa jawabannya? Arca, fosil, prasasti. Ya, betul tentunya. Nah, tadi kan temannya jawab ada fosil, prasasti, sama satu lagi arca. Nah, di sini Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak fosil itu apa? Apa fosil itu? Ya, betul. Itu ya di sini. Oke. Nah, tadi kan Mas Rizky sudah menjawab apa itu fosil. Sekarang Ibu tanya ke Mas Adit nih, apa itu arca? Mas Adit tahu nggak? Ya, yang pasti jawabnya apa? Ya. Malu ya. Nah, tadi kan udah dijelasin sama Bu Zara, sama Bu Sinta, ada apa aja? Ada candi, ada fosil, ada arca, dan yang terakhir ada apa yo? Nah, siapa di sini yang tahu artinya? Ya, apa itu? Baik, tadi kan sudah dijelaskan apa saja peninggalan sejarah di Indonesia. Itu yang pertama candi. Yang kedua fosil. Yang ketiga arca. Yang keempat Nah, yang kalian sebutkan itu adalah beberapa peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Dari setiap poin-poin ini sebenarnya ada banyak banget jenis-jenisnya dan nama-namanya. Seperti candi tadi ada Candi Borobudur, Candi Prambanan yang terkenal ya. Terus ada fosil. Fosil itu kan tadi udah ada yang jelasin adalah sisa-sisa tulang belulang hewan atau bisa juga manusia purba. Biasanya fosil itu adanya di museum untuk dijadikan bahan peninggalan sejarah. Kalau arca itu patung-patung yang
dia ibadahnya itu dengan cara menyembah patung-patung itu. Patung-patungnya namanya adalah arca. Terus yang terakhir prasasti. Prasasti ini adalah tulisan yang ditulis di bahan yang keras atau awet. Tujuannya untuk apa sih ditulis di bahan yang keras dan awet? Yaitu tujuannya untuk ya di masa sekarang ini kita gunakan sebagai bahan pembelajaran supaya kita tahu kalau zaman dulu itu pernah terjadi peristiwa-peristiwa, makanya ditulislah di prasasti. Karena zaman dulu kan nggak ada kertas, nggak ada pulpen, tulisnya di batu. Banyak sekarang prasasti yang masih ada sampai sekarang. Nanti baik dari penjelasan tadi tentang materi peninggalan sejarah, di sini ibu mau kasih tugas, ada soal pilihan ganda dan juga esai. Nanti ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Ini individu ya, bukan kelompok. Nanti ada lagi tugas kelompoknya. sampai 20 deh. 15 sampai 20 menit untuk mengerjakan soal-soalnya, oke?
waktu itu 15 sampai 20 menit. Karena sekarang sudah 20 menit, tugasnya Ibu minta untuk dikumpulkan ya. Sudah selesai semua kan? Nah, setelah dijelaskan tadi, sekarang Ibu mau menugaskan kalian untuk tugas kelompok. Silahkan berhitung 1 sampai 4 dimulai dari Mas Rizky. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya, kan sudah dihitung. Nah, nanti yang nomor 1 sampai 4 jadi kelompok 1, dari nomor 1 sampai 4 yang kedua jadi kelompok 2, dan seterusnya. Silahkan bisa duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Paham? Baik, kelompok satunya mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini ada tugas project kelompok. Nah, kelompok tugasnya tentang semua materi yang udah kita bahas tadi. Nanti ini per kelompoknya itu beda-beda ya tugasnya, jadi udah bisa dikontek. Tugasnya itu untuk kelompok 2 dan 4. Ini kakak ibu udah buat ini ya, udah buat kotak-kotak. Nanti kalian tinggal menempelkan gambar-gambar yang ada di sini, dimasukin ke kotak, ditempelin pakai lem. Juga kelompok 4. Nanti untuk kelompok 1 dan kelompok 3 tugasnya dijelaskan oleh Fitri. Nah, untuk kelompok 1 dan 5 itu di sini kan udah ada gambar-gambar ya. Terus ada juga nama dari gambar-gambar ini. Nah, terus nanti ditempelin kayak gitu tugasnya ya.
Semua di kelas ini sudah. Baik, tadi kita sudah mengerjakan proyek kelompok ya. Seru kan? Tadi banyak gambarnya, kalian jadi tahu. Jadi mana candi Prambanan, mana candi Borobudur, fosil itu yang kayak gimana. Dari yang tadinya kalian belum tahu ya, apa itu fosil, prasasti. Tadi pas mengerjakan proyek kalian jadi tahu. Karena sudah selesai mengerjakan tugas individu maupun kelompok ya. Karena sekarang waktunya sudah menunjukkan pukul 12, saya bisa beres-beres dan pulang ke rumah. Silakan dibereskan dulu bukunya. Nah, karena sudah beres semua, silakan ketua kelasnya memimpin